dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan.
Jesus, Jesus, Jesus. Urala baba baba shandara takara bara shandi. Jesus, Jesus, Jesus. Shikara bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Shikira la barasha la maramu. Ya la barasha na takara la barasha ni. Jesus, 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 Jesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
haleluya. Itu Shialalabara kekuatan. shandarararalabara. Oh haleluya. Yesus jelas apapun yang terjadi, kami mau katakan Kau baik Tuhan. Kau sangat baik. Oh haleluya. Haleluya. Kau sungguh tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Urala barasyandara rara barasyandi. Engkau turun tangan memulihkan umatmu. Engkau turun tangan menyembuhkan yang sakit. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang begitu memperdulikan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ya sebentar kami mau
belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan kami pengertian hikmat daripada Engkau. Supaya Tuhan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Tuhan nyatakan pewahyuan yang baru. Turun tengah-tengah kami dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang saya kasihi. Hari ini kita akan belajar become like Jesus. Dalam proses sanctification. Menjadi serupa seperti Yesus, dan ini adalah proses kehidupan setiap orang percaya. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, setiap anak Tuhan ingin menjadi seperti Yesus. Dan dengan kasih karunia Tuhan, ia benar-benar ini bisa terjadi. Nama yang diberikan Alkitab untuk proses menjadi lebih seperti Kristus adalah proses sanctification atau proses pengudusan. Yang dikuduskan adalah menjadi lebih berdedikasi kepada Allah dan terpisah dari dosa. Roma 6 ayat 22 katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, untuk menghidupi asas-asas keselamatan dalam Kristus, dalam proses sanctification, pengudusan, orang percaya menjadi lebih seperti Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Tentu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa, saudara. Dalam salah satu teks Alkitab yang paling penting tentang pengudusan atau sanctification ini, Paulus mengatakan bahwa bertumbuh dalam kesalehan membutuhkan pekerjaan. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, dalam pengudusan orang percaya bekerja dan Tuhan bekerja. Tetapi seperti ada kedua karya itu dan bagaimana hubungannya satu sama yang lain. Saudara, saat kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini, nah kita hendaknya tidak melunakkan, ya, tidak meremehkan kekuatan kata-kata Roh Kudus. Setiap interpretasi yang mengecilkan baik pekerjaan manusia atau pekerjaan Tuhan dalam pengudusan akan meleset dari maksud dan rencananya Tuhan. Nah, kita akan menjadi seperti Yesus dengan melakukan kehendak Tuhan. Nah, kata kerja utama dalam ayat yang ke-12 tadi yang sederhana, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Paulus dengan jelas tidak mengatakan bekerjalah untuk keselamatanmu sendiri. Atau bekerjalah untuk mendapatkan keselamatan. Tapi Paulus menulis kepada mereka yang di dalam Allah telah memulai pekerjaan keselamatan. Filipi 1 ayat 6 katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan tidak memanggil semua orang yang terhilang untuk diselamatkan. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau saudara terpilih, saudara diselamatkan. Berarti saudara orang pilihan Tuhan ya. Saya ulang kata kalimat ini. Tuhan tidak memanggil semua yang terhilang untuk diselamatkan. Tapi dia memanggil orang yang disimpan untuk mau mulai bekerja. Seperti apa mengerjakan keselamatan? Mengejar proses pengudusan atau sanctification. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saudara. Pertama, pengudusan berarti bertumbuh dalam kehormatan. Pengudusan adalah bekerja yang serius. Orang-orang percaya mengerjakan keselamatan mereka dalam takut dan gentar.
Orang-orang percaya bertumbuh dalam kesalehan ketika mereka memperoleh rasa hormat dan respek yang dalam kepada Tuhan. Perasaan kagum yang menggetarkan atas kebesaran kuasanya Tuhan. Seperti Yusuf, ya, kita dengan jelas, dengan keras kepala menolak, ya, menyinggung Tuhan dengan cara apapun. Ya, kalau kita baca di Kejadian 39 ayat 9 katakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang kedua, saudara, pengudusan berarti bertumbuh dalam ketaatan. Ketaatan dan iman bukanlah musuh. Meskipun ini bisa membingungkan, saudara, ya. Kapanpun kita mengutamakan ketaatan sebelum menerima kita oleh Allah, kita akan memutarbalikkan Injil, saudara. Makanya di Roma 3 ayat 20 katakan begini. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Dalam pengertian ini Paulus berbicara tentang ketaatan sebagai cerminan hati yang dalam, yang dibebaskan dari ikatan dosa. Roma 6 ayat 17 katakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kisah 6 ayat 7 katakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Yang ketiga, saudara, pengudusan berarti tumbuh dalam integritas. Tahun kemarin kita banyak berbicara tentang integritas. Ternyata sanctification berarti tumbuh dalam integritas. Pengudusan bukan sekedar kepatuhan ketika orang-orang, ya, menonton, saudara. Paulus mendesak jemaat di Filipi untuk lebih setia dalam ketidakhadirannya daripada di hadapannya. Paulus mengontraskan pelayanan mata dengan penghormatan yang tulus dengan sepenuh hati kepada Allah. Makanya di Kolose 3 ayat 22, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Seseorang yang hanya patuh ketika diawasi sedang melayani dirinya sendiri, saudara. Dia patuh untuk mendapatkan pujian atau menghindari hukuman. Ketaatan yang dipaksakan adalah tanda ketidakdewasaan rohani. Intinya adalah pertumbuhan dalam kesalehan adalah butuh kerja keras. Kita menjadi seperti Yesus dengan percaya pada pekerjaan Tuhan, saudara. Tanda mengecilkan tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatan mereka. Paulus lebih lanjut menggambarkan pengudusan sebagai karya anugerah Allah yang berdaulat. Ya, di Filipi 2 ayat 1-11 nanti saudara bisa baca. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, di ayat 13 saudara bisa bandingkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 23, saudara. Nah, kesenangan baik, ya. Kesenangan itu baik. Allah adalah memperbaharui anak-anaknya dalam kesalehan sejati, saudara. Dalam kata-kata Canon Dort di abad ke-17, ia memasukkan kualitas-kualitas baru ke dalam bentuk, ya, pengabaran Injilnya. Di mana kehendak yang diperbaharui demikian tidak hanya diaktifkan, ya, dan dipengaruhi oleh Tuhan, tetapi sebagai konsekuensinya dari pengaruh ini menjadi aktif dengan sendirinya. Ya, kita yang sudah menerima keselamatan itu, yang sudah ngalamin proses, kita akan aktif, bukan tunggu instruksi, saudara.
Makanya pesan Paulus bukanlah bekerja keras karena Tuhan juga bekerja keras, saudara. Tuhan bukan sekedar contoh pekerjaan manusia. Sebaliknya karya kasih karunia Tuhan di dalam kita lebih memenangkan kita kepada Tuhan dan menggoyahkan kita untuk melakukan kehendaknya. Pernahkah saudara merasa putus asa? Bahkan mungkin jengkel tentang kurangnya kemajuan ya dalam hidup kudus. Pernahkah saudara takut bahwa mungkin di masa depan kita akan lebih berdosa, mungkin bisa lebih jahat, kurang suci daripada sekarang kita? Nah, pikiran-pikiran ini bisa melumpuhkan kita, saudara. Dan itulah yang diinginkan iblis. Jangan sampai kita terintimidasi sama pekerjaan si jahat, saudara. Tidak ada harapan untuk sarannya. Yuk saya mengajak kita tidak akan pernah menjadi seorang Kristen jika kita adalah seorang Kristen sejati. Kita adalah budak dosa. Kita mungkin telah mencoba untuk melawannya, tapi itu tidak akan gunanya. Oleh itu mari kita bangkit. Jangan mau terintimidasi oleh pekerjaan si iblis. Minta urapan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kuasa untuk kita memampukan kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah saudara, siapakah punya hati untuk terlibat dalam pekerjaan yang pasti gagal? Tapi itulah poinnya Paulus, saudara. Ada harapan untuk berhasil. Karena Tuhan bekerja untuk dan di dalam anak-anaknya. Pekerjaan mereka menuju pengudusan atau sanctification tidaklah sia-sia, saudara. Allah sedang mengerjakan dalam diri anak-anaknya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Seperti yang dikatakan oleh Lincoln Kenson. Ajaran Paulus bukanlah bahwa Tuhan menerima Anda sehingga tidak ada perubahan yang diperlukan. Tetapi bahwa Tuhan menerima Anda dan oleh karena itu perubahan sekarang menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Mungkin tadinya kita gak sanggup, tapi itu bisa kalau Roh Kudus bersama dengan kita. Nah saudara, kita yang percaya harus berusaha untuk mempercayai firman Tuhan. Mengasihi Tuhan, melawan dosa. Bahkan menginginkan kekekalan. Dan melayani orang-orang dengan sukacita. Kami bekerja untuk bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Sehingga kami dapat dengan sukacita menuruti semua yang Tuhan katakan. Kita berusaha untuk menghormati hati nurani setiap kita. Ketika hati nurani kita menghukum kita atas kesalahan atau mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Tapi semua pekerjaan ini didorong oleh pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Tuhan sebenarnya lebih peduli dengan pengudusan atau sanctification kita daripada kita. Tuhan ingin menemukan sukacita kita di dalam Dia dan menolak segala sesuatu yang mengurangi kebahagiaan sejati. Terkadang itu membutuhkan banyak pekerjaan dan berusaha keras dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara, saya rindu mengajak kita, yuk hari-hari ini kita perhatikan. Tetapi inilah poin penyemangat Paulus. Tuhan tidak pernah menuntut agar kita bekerja untuknya lebih keras daripada Dia bekerja dalam kehidupan kita. Saya ingin percaya Roh Kudus akan bekerja dan membantu kita untuk meraih bekerja lebih sungguh-sungguh. Oleh itu saudara, mari kalau saudara hari-hari ini masa-masa kita sedang di proses pengudusan, mungkin banyak hal terjadi. Jangan lemah, jangan takut, jangan terintimidasi sama pekerjaan si iblis. Bangkitlah, saya ingin percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sedang mengalami proses supaya kami bisa menjadi seperti Yesus. Proses sanctification, proses pemurnian, proses pengudusan supaya kami boleh menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan
Kalau banyak mungkin ada kelemahan dan kejatuhan terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa saat ini Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk bangkit kembali. Biarlah Tuhan, kalau kami gagal, kami yakin percaya hari ini kami mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kami. Memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk bangkit dan melakukan yang benar. Sehingga proses pengudusan itu boleh terus terjadi. Sehingga kami boleh menjadi serupa seperti Yesus. Di dalam nama Yesus, Kau sudah menjamah dan memulihkan setiap hati kami. Terpujilah Kau Tuhan. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus,